Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share linknya, tapi ya, jadi jangan videonya diunduh kemudian dipotong-potong gak karuan terus diunggah ulang, apalagi diadu-adu, itu bikin bikin gak karu-karuan, itu jangan ya. Oke, malam ini kita belum bisa melanjutkan tentang pergeseran sesembahan atau pergeseran konsep teos dari Yahudi ke Kristen ya. Insya Allah nanti awal pekan ini bisa kita lanjutkan ya. Karena itu kita tinggal membahas dalam perspektif kitab Yohanes ya. Jadi mungkin 2-3 kali bahasan sudah selesai itu. Malam ini aku akan bahas ya, request. Aku tidak bisa sebutkan namanya, aku harus menjaga privasinya karena beliaunya Japri ya. Japri, atau sekarang ada istilah baru DM ya. DM itu apa sih? Direct apa enggak ngerti aku. Ya. Karena beliaunya Japri ya. Jadi aku enggak bisa sebutkan namanya ya, tetapi sekedar tahu saja semuanya yang di TikTok, yang di YouTube, beliaunya itu termasuk sesepuh kami di kajian virtual Islam Rasional ya. Oke, aku ucapkan dahulu salam Isra untuk semuanya ya, sebuah salam yang semoga bisa menjadi trigger untuk kita belajar, tentunya mengajar juga ya, yaitu salam Isra untuk semuanya Islam Rasional. Lah, beliaunya ini termasuk salah satu sesepuh, cuman jarang komen karena sibuk maybe ya. Aku juga nggak tahu pebisnis, karyawan atau apa gitu ya. Memang sepertinya sibuk gitu. Tapi walaupun aku tidak sebut namanya kan, yang penting substansinya ya, substansinya gitu. Ya, oke. Ada WA masuk ke aku ya, lewat Japri gitu, enggak di grup ya. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng rahayu guru. Ini bahasa Jawa ya, bahasa Jawa halus ya. Ini minta pencerahan guru, biar enggak ada keraguan dalam berpikir. Yaitu tentang surah An-Nisa ayat 78 sama 79. Jadi dia langsung ya. Apakah itu tidak kontroversi guru? An-Nisa 78 semua datangnya dari Allah. An-Nisa 79 dari diri sendiri. Mohon dicerahkan guru. Nah begitu ya. Jadi beliaunya request tentang bagaimana duduk permasalahan antara surat An-Nisa 78 79 ya, sebuah kontroversi yang menggiurkan
Ya, kontroversi yang menggiurkan. Nanti kalau teman-teman apa namanya? Teman-teman kafir ya merasa mendapat amunisi ya, langsung ditelan itu ya. Wah, ini Anisa 78 dan 79 ini kontroversi ini ya, saling bertentangan ini, terus dikapitalisasi ya, dijadikan peluru, dibawa ke meja diskusi untuk menyerang Islam. itu kelakuan-kelakuan apa ya? Kelakuan-kelakuan mereka yang pada level kelas kambing lah ya. Kalau dulu kami di Sumatera kalau nonton itu ada namanya matine. Matine ya, nggak tahu matine itu artinya apa. Dulu kami nyebutnya matine, itu film-film yang sudah lama diputar hari Ahad gitu. Matine ya, kami nonton itu di kelas kambing, kelas yang paling murah. Jadi kalau yang seperti itu debator kelas kambing ya, karena kerangka berpikirnya masih menang kalah, bukan benar salah, dan lebih cenderung menyerang daripada menjelaskan gitu. Ya, aku minta teman-teman Islam khususnya Santri Isra ya tidak boleh begitu ya. Jadi semua itu harus kita analisa. Seperti aku ini, gue dapat informasi bagaimana saudara kita Yonatan Purnomo gitu ya. Yonatan Purnomo mengatakan Bible itu bukan 100, 200, berapa ribu kesalahan gitu ya. Entah kesalahan terjemahan entah apa gitu. Aku itu tidak serta-merta aku telan, aku kapitalisasi untuk aku jadikan peluru menyerang saudara-saudara kafir Kristenku. Enggak begitu. Karena belum tentu yang dipikirkan Kang Mas Yonatan Purnomo itu aku setuju. Kecuali aku belajar dulu, baru aku bersedia membawanya ke meja diskusi gitu. Kan sama itu. Di kekristenan ada Yonatan Purnomo, di Islam ada Mu'nin Siri ya. Kebetulan tadi Santri Isra Kang Mas Imam juga mengangkat tentang tafsir. Kalau aku sih nggak ada masalah mau disamakan mau enggak dengan Mu'nin Siri. Yang jelas nasibnya beda ya. Kalau kegemarannya mungkin sama, gemar membaca Al-Quran dengan tujuan yang sama atau berbeda aku nggak tahu, itu diri sendiri yang tahu. Ya. Tapi tentang nasib kan beda, dia di Amerika, aku di sini. Dia profesor ya, ngajar di salah satu universitas terkenal dan aku hanya begini-begini saja gitu. Ya, jadi seperti ya debator kelas kambing itu kan. Terus ditelan aja itu informasi dari Mu'nin Siri itu. Ditelan, terus dikapitalisasi, dijadikan peluru untuk nyerang Islam. Itu kita jauhi ya, nggak begitu. Itu bagi mereka yang kelas-kelas kambing ya nggak apa-apa, silahkan saja ya. Bagi kita yang sudah advance enggak. Semua harus dalam kerangka berpikir akademis gitu ya. Begitu juga yang mau kita sampaikan ini. Ya. Ini kontroversi yang menggiurkan karena banyak memang ya yang menganggap ini kontroversi ya. Apa ini kontroversi atau tidak? Ya maybe yes, maybe no. Gitu loh. Ya, maybe yes, maybe no. Ya, kita tahu di sini berdasarkan WA yang dikirim ya, bagus sekali gini, minta pencerahan guru biar nggak ada keraguan dalam berpikir, supaya tidak ada keraguan ya. Orang beragama itu harus berjalan dari keraguan kepada kemantapan gitu loh. Ya kalau ragu dia tanya supaya mantap seperti yang dilakukan bapak kita ini. Kalau dari keraguan yang satu lompat ke keraguan berikutnya, itu biasanya orang-orang apa itu? Agnotisme, ateis atau apa gitu ya. Dari keraguan ke keraguan. Lah apa kon goblok dari keraguan ke keraguan. Harus dari keraguan
pada kemantapan gitu ya. Karena apa? Kok bisa ragu? Ya ragulah. Ya, karena gini, agama itu dilihat dari kitab sucinya. Ya. Ini santri Isra udah pada tahu ini, ya. Agama itu dilihat dari kitab sucinya. Kalau agamanya beres, kitab sucinya beres. Tapi kalau agamanya tidak beres, kalau kitab sucinya tidak beres, maka agamanya nggak beres. Gitu. Aku minum dulu supaya nggak slip tang. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Palu ini dari Kiswati. Oke, aku ulang lagi. Kalau kitab sucinya beres, maka agama itu beres. Tapi kalau kitab sucinya nggak beres, agama itu pasti nggak beres. Gitu loh. Ya, pasti nggak beres. Nah, menguji kitab suci salah satunya nih ya, karena ada beberapa kriteria. Ini salah satu dari keteriaan yang ada. Jadi begini, ada yang namanya koherensi, ada yang namanya korespondensi. Moki, jangan ganggu Moki. Ini Moki yang kecil ya, Moka yang besar udah 5 hari ini tidak pulang karena dia sudah birahi. Kalau nggak kita taruh di luar juga jangan ya naturali ya, namanya birahi, rame terus ngeong, jadi kita taruh di luar. Biasanya pulang, ini nggak pulang. Semoga tidak seperti Arang dan Oreo ya, sedih ya, karena ada memori yang terindah yang telah terjalin. Dari kecil, dari jalanan kita ambil, kita rawat, sakit kita carikan dokter, kita obati gitu. Meskipun Moka itu paling rewel open-openannya, tapi justru ketika dia tidak pulang, kerewelannya itu merindukan kami gitu ya. Ya, harapan terjelek sih seandainya memang dia sudah nggak mau ikut kami, tapi dia tidak menderita gitu loh. Ya memang itu naturalnya atau gimana. Nah, kalau ini Moki, ini juga baru dapat dari jalanan, tapi ini lebih kecil, tapi hitam putihnya sama, belangnya sama gitu. Oke, jadi ke kucing tadi. Aku bukan cat lover loh ya. Aku itu peduli kucing, bukan pecinta kucing. Kalau pecinta kucing kan kucingnya mahal-mahal, bagus-bagus. Kalau gue kucing jalanan, dan itu pun masih sangat-sangat terbatas. Makanya kalau gue lihat ada yang sampai banyak ngopenin kucing, gue angkat topi deh sama yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kitab suci itu bisa diuji dengan metodologi koherensi dan korespondensi. Gitulah ya. Koherensi itu alamnya nanti fakta alam. Lawannya itu fakta alam atau sains, fakta alam. Kalau korespondensi itu sesama ayat-ayat di dalam kitab itu. Ayat-ayat. Jadi kan gini, aku sudah jelaskan dulu ya, bahwa yang namanya firman yang terhamparkan itu ya ini alam jagat raya natural ini. Makanya kita sebagai orang Islam tidak ada hukum alam. Ya hukum Allah, sunatullah gitu loh. Ya. Jadi jangan memisahkan Allahnya ya. Kita bilangnya sunatullah, hukum Allah, bukan hukum alam. Ya. Tapi supaya gampang kalian menerima penjelasanku, ya sudahlah, aku pakai hukum alam gitu ya, fakta alam. Ini ayat-ayat Allah yang terhamparkan. Yang dia menjadi literal ya ini.
Ini literal ini. Gitu loh. Ya. Aku ulangi. Yang terhamparkan ini namanya fakta alam. Literal itu tertulis. Yang literal terbukukan ya, ya ini. Namanya kitab. Ya. Nah, untuk menguji dia itu firman Allah atau bukan, atau omongannya manusia, ada beberapa metodologi dan salah satu metodologinya, karena aku akan menjelaskan ini, adalah koherensi korespondensi. Gitu. Ya. Koherensi korespondensi. Apa koherensi itu? Pernyataan di dalam kitab suci itu tidak boleh bertentangan dengan fakta alam. Karena apa? Ini firman Allah. Alam ini juga firman Allah. Satu sumber nggak mungkin, kata orang Jawa silih genje. Sini bilang A, sana bilang B, nggak mungkin. Makanya ketika Al-Quran mengatakan ada dua air, yang satu tawar, yang satu asin, dan ada dinding pembatas, itu ternyata bisa dibuktikan nggak? Lihat fakta alam, ternyata ada kan? Di Mediterranean sana atau di mana itu. Dan aku baca tadi ternyata ada juga di Meksiko. Berarti dia benar. Gitu loh. Ya. Terus dia bilang di dalam lautan ada api. Bayangkan orang-orang Arab dulu otaknya itu nggak pusing. Ketika sains dan teknologi belum ketemu, Al-Quran mengatakan 6 abad yang lalu di dalam lautan ada api. Gitu apa nggak miring itu otaknya. Nah, makanya Al-Quran bilang, kalau kamu belum tahu, kalau kamu mau pulang, alhamdulillah ya Allah, mau pulang, alhamdulillah doaku dikabulkan. Buka, suruh pulang, masuk. Mau pulang ternyata. Kami rindu sudah 4-5 hari nggak ketemu. Itu ibu saya. Suruh masuk, mau kasih makan. Oke? Aduh, sampai di mana tadi saking bahagianya aku. Jadi sorry, aku masih terbawa perasaan. Aku rindu sama kucingku. Oke, aku ulangi. Makanya untuk mengantisipasi itu Al-Quran bilang, kalau kamu belum tahu, tunggu penjelasannya. Jangan langsung kamu tolak. Karena pengetahuan kita terbatas. Ini yang berbicara yang maha tidak terbatas. Coba kamu bayangkan kalau kamu hidup di abad ke-6 dulu ketika sains teknologi belum ketemu. Tiba-tiba ngomong Al-Quran di dalam lautan tuh ada api. Loh, gimana ceritanya? Airnya segitu banyak kok ada api gitu loh. Sekarang kita dimudahkan ya hidup di alam di mana sains dan teknologi berkembang. Ya, nangis istriku. Dihidupin lampunya. Sehat dia tuh? Iya. Sehat. Ya. 5 hari atau berapa hari nggak pulang dia. Oke, aku lanjutkan. Ya. Ketika aku dari Jawa pulang ke rumah ke Sumatera waktu kuliah dulu, itu aku lewat Pantura kan. Itu di Pantura itu ada pengoboran minyak lepas pantai apa? Itu api itu dari laut itu nyembur. Ya. Itu jadi artinya apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, dia sejalan oleh fakta alam, maka dia bisa dipertanggungjawabkan sebagai firman Allah, firman Allah, firman Gusti Allah Agung, gitu loh, ya. Itu koherensi. Nah, kalau kitab mengatakan ya terjadi siang dan malam, ya, padahal itu hari pertama sudah dikatakan terjadi siang dan malam. Nah, sains mengatakan siang dan malam itu terjadi
Karena adanya perubahan posisi matahari dan bumi. Mataharinya baru dibikin hari keempat. Itu gimana menurutmu? Aku nggak perlu jelaskan, aku akan tanya. Menurutmu gimana itu? Bertentangan dengan fakta alam enggak? Ya. Sebelum hari keempat sudah ada siang dan malam. Padahal fakta sains mengatakan terjadinya siang dan malam karena terjadi perubahan posisi antara matahari dan bumi. Lah, mataharinya hari keempat baru dibikin. Ini sebelum hari keempat sudah ada siang dan malam. Aku pikir. Ya. Ya. Oke. Pelan-pelan ya. Aku jelaskannya pelan-pelan ya, karena ini ribet jelas ini ribet jelas ini ya. Nanti kalian aku persilakan coba cari referensi di ustadz-ustadz kiai-kiai lain gitu ya. Aku akan menjelaskan semampu yang aku bisa karena ini hal ribet ya, hal yang ribetnya di mana nanti kamu ikuti. Aku gitu, ngaji terbuka, santri-santriku tuh gak harus ngaji ke aku, gak ngaji tempat lain, aku suruh supaya ada komparasi, gitu loh. Ya, dan dia harus pinter seperti aku atau lebih pinter dari aku. Kalau ngaji ke aku tetap aja goblok ya tak jejek ndasmu. Apa gue ngaji dengan aku? Ya, aku open mind gitu, nggak terus ngaji sini aja jangan tempat lain, enggak begitu. Justru tak suruh gitu. Nah, seperti ini nanti karena aku sudah mengakui ini ribet dan aku akan menjelaskan sesuai keterbatasanku. Kalau kurang jelas, kurang puas, tolong cari di tempat-tempat lain ya. Oke, itu koherensi ya. Fakta alam sudah aku jelaskan. Yang kedua, korespondensi. Ayat. Antar ayat itu pernyataannya tidak saling tikam, tidak saling bunuh, tidak saling mematikan. Aku kan sudah pernah jelaskan ya tentang kalau baca Al-Quran itu tadabur, jangan tadabur alam, itu goblok gitu. Kalau alam itu tafakur. Kalau Al-Quran tadabur, aku kan sudah pernah jelaskan itu. Tapi banyak sekolah-sekolah Islam kalau ada acara mahasiswa atau santrinya tadabur alam, itu goblok. Kalau alam itu tafakur, kalau Al-Quran tadabur. Nah, ketika aku menjelaskan itu sudah aku sampaikan kan. Nanti cari ayatnya apa itu? Nggak salah di Anisa juga ya. Kalau Al-Quran ini tidak datang dari sisi Gusti Allah Agung, dari Tuhan, engkau akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Ngomong sendiri ini. Nggak pakai takut-takut. Sekarang kamu cari, ada nggak pertentangan di dalamnya? Kasih ke aku. Ya. Jadi korespondensi itu antar ayat itu tidak bertentangan. Kalau antar ayat itu bertentangan, itu berarti bukan firman Allah. Gitu loh. Ya. Jelas bukan firman Allah. Di yang satunya disebutkan ya selesai. Yang satunya dikatakan Eli Eli lama sabaktani. Pertanyaannya, sebelum meninggal apa ucapan terakhirnya? Kan itu nggak koresponden itu. Yang satu sudah selesai, yang satu Eli Eli lama sabaktani. Yang satu bilang melihat tidak mendengar, yang satu bilang mendengar tidak melihat. Itu bermasalah dalam korespondensi. Gitu loh. Nah, kita lihat apakah surat An-Nisa 78 dan 79 itu bermasalah dalam hal
korespondensi. Apakah dua ayat ini saling tikam? Itu yang membuat keraguan bapak kita ini, maka dia minta aku untuk menjelaskannya supaya tidak ragu. Gitu loh. Tapi mohon ngapunten Pak, terlalu lama mungkin menunggunya karena pertama aku sibuk, yang kedua mood ya. Seperti ini ya. Engkau kan nabi yang akan datang, ini berhenti di seri 39. Belum, moodnya belum naik gitu. Jadi waktunya ada, moodnya ada, jalan dia. Ya orang-orang seni kan begitu. Mood itu akan menentukan gitu. Kadang-kadang waktu ada tapi nggak mood gitu loh ya. Ngapunten Pak nggih kalau mungkin terlalu lama menunggu, telat respon. Tapi ya alhamdulillah ya, meskipun lambat aku akan tunaikan janjiku untuk menjelaskannya. Ya. Jadi di sini ya, kebaikan itu semuanya, keburukan itu semuanya dari Allah. Di sini kebaikan dari Allah, keburukan dari dirimu sendiri. Ini bertentangan enggak? Gimana itu menjelaskannya? Sama kalau kita baca surat-surat, nggak salah An-Nisa juga itu ya. Tentang poligami itu kan ya, tentang menikahi anak yatim. Kalau nggak bisa adil ya ambillah 1, 2, 3, 2 ya itu ya. Dimulai dari 2 ya, jadi 2, 3, 4 ya. Kalau nggak bisa adil ya 1 saja. Di ayat lain dikatakan sekali-kali kamu tidak akan mampu berbuat adil. Loh gimana ini? Salah satu syaratnya adil, salah satu kamu sekali-kali nggak akan mampu berbuat adil. Tapi faktanya orang Islam poligami. Terus gimana itu? Nah, itu salah satu contoh seperti inilah ya. Seperti ini. Apakah ayat itu bertentangan? Nah, kita perlu menambah pengetahuan, wawasan ya. Harus tahu asbabun nusulnya ya. Meskipun tidak semua asbabun nusul itu ada dalam ayat-ayat Al-Quran ya, dan aku sudah bilang ke santri Isra, asbabun nusul itu alat bantu. Kalau tanpa alat bantu kamu sudah paham ngerti ya nggak usah dipakai. Kalau kamu nggak ngerti kamu ambil, kamu pakai. Jadi asbabun nusul itu tidak boleh ya menjadi paten keharusan untuk menafsirkan Al-Quran, nggak boleh. Karena ada ayat-ayat lain asbabun nusulnya itu nggak ada. Terus gimana mau nafsirkan? Ya. Dia sebagai alat bantu. Ya. Tapi juga jangan memandang remeh, menafikan asbabun nusul. Gitu. Ya. Oke ya. Di sini sudah jelas ya. Nanti korespondensinya kena nggak ini? Kalau ini bertentangan, berarti syarat korespondensinya gugur. Berarti gugur sebagai kitab suci. Tapi kalau ternyata tidak bertentangan, berarti dia mempunyai syarat disebut kitab suci. Gitu. Ya. Oke. Bismillah. Pelan-pelan dulu ya. Oke. Ini aku hapus ya. Oke. Aku ulangi lagi ya. Aku punya keterbatasan dalam menjelaskan ini, jadi aku sejauh yang aku mampu saja. Nanti kalau kurang jelas silakan cari di sumber-sumber lain ya. Jadi begini ceritanya. Ada para sahabat itu berdiskusi ya, yang intinya itu tentang Jabariyah dan Qadariyah. Gitu ya. Sesuatu itu terjadi karena Jabariyah atau Qadariyah. Ada yang bilang Jabaret, Qadaret.
Terus sama Kanjeng Nabi nggak boleh. Jangan diteruskan. Gitu loh. Ya. Karena ada takdir, ada usaha. Ya. Ini nanti ujung-ujungnya ke sana, antara takdir dan usaha atau perbuatan. Ya. Hidup itu paling enak kan kalau kita masuk dalam suasana taufik. Taufik itu mau kita sama maunya Gusti Allah itu sama. Mau kita merah, maunya Gusti Allah juga kita merah. Nah, itu enak hidup. Itu namanya taufik. Ya. Tetapi kan kita tidak tahu, kan misteri itu. Makanya agak sulit menjelaskan karena ini menyangkut hal-hal yang misteri. Yang logika rasional itu tidak mampu menjangkaunya karena dia transrasional. Nah, ini teman-teman lain supaya tahu, aku mengusung Islam rasional. Ya. Tapi aku juga harus mengakui ada domain yang transrasional. Itu sudah aku sampaikan 2 atau 3, 4 tahun yang lalu tentang metodologi ilmiah. Ya, tentang menjelaskan rasio itu kan ada 3. Ada irasional, rasional, transrasional. Agama itu harus masuk yang rasional dan transrasional. Kalau irasional itu dongeng. Jadi dalam hal keberagaman ada hal-hal yang logik itu tidak sampai. Tapi jangan mematikan rasio logika karena kita diperintah oleh Al-Quran harus memberdayakan logika rasionalitas kita. Tapi ingat itu ada batas ketersampaiannya. Seperti 1 dibagi 0 itu berapa coba? Nah ini nanti masuk hal misteri. Ya, masuk al misteri ini. Seperti ada cerita, aku muter dulu ya, aku nggak langsung ke situ. Apakah cerita itu benar atau tidak? Tapi substansinya bagus ya. Nanti kalau mau yang meneliti silakan tuh bener nggak sih? Ada salah satu imam mazhab ketemu dengan gurunya. Imam mazhab bilang, ya. Rezeki itu, takdir itu ya harus lewat apa? Usaha. Yang gurunya bilang enggak, kalau sudah ditakdirkan enggak usaha juga dia datang gitu. Kan ada yang gitu. Ya terlepas ceritanya benar atau salah, tapi sebagai bahan pemikiran bagus. Kenapa dia Ya? Nah, si gurunya sedang duduk-duduk, muridnya datang bawa buah buah jeruk lah katakan. Bilang, aku tadi berusaha ya bantu orang panen jeruk dan ini aku dapat bagian karena kerjaku tadi dapat jeruk. Nah, ini aku persembahkan untuk guru. Jadi artinya dia dapat jeruk itu karena usaha dia. Gurunya tersenyum. Dari tadi aku pingin jeruk, alhamdulillah jeruknya datang. Jadi dia nggak pakai kerja, jeruknya datang. Dan akhirnya mereka bukan saling serang, saling tersenyum. Itulah indahnya perbedaan. Yang satu ngomong harus kerja, yang satu enggak, kalau nggak ditakdir, kalau sudah takdirnya nggak kerja juga enggak. Tapi itu kan cerita yang aku nggak tahu benar atau enggak. Tetapi setidaknya itu men-trigger kita, ya, bahwa dalam konteks itu terjadi hal-hal yang misteri. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan itu tetap membuat kita tersenyum, bukan saling marah. Ya. Seperti ini nih. Aku punya rumah ini, alhamdulillah subhanallah. Setiap orang bilang rumahku kok besar sekali. Ya, ini seharusnya 3 rumah aku jadikan 1 rumah. Ya. Dan aku jelaskan kalau aku mau jelaskan, kalau enggak ya enggak gitu ya. Aku bilang kan itu karena kebutuhan. Seperti tadi malam ada teman-teman ngaji datang. Teman-temanku banyak datang, kalau bikin
sempitkan, sulit aku terima tamu. Dan aku tidak mau ruang rumahku itu dilihat orang. Aku kan orang beda-beda. Aku yang paling nggak suka rumahku dalamnya itu dilihat orang. Makanya aku sekat-sekat ini ruang tamu, ini ruang keluarga aku. Tapi begitu pun juga karena budaya ya. Kalau ada tamu kadang-kadang langsung masuk aja. Terus apalagi ibu-ibu ngerumpiknya di dapur, aku juga mau komplain nggak enak gitu. Ya. Lah aku ini punya rumah sebesar ini itu karena usaha atau karena takdir? Usaha apa? Kerjaku cuman bersih-bersih langgar, bersih-bersih musola. Ketika aku masih di kontrakan dulu itu aku, karena ada ceritanya begini, aku punya teman ya, dia orang pesantren bilang kiainya itu pegang hadis ya supaya apa namanya, supaya ada hasil gitu gampangnya lihat. Orang harus bekerja. Nah, di situ nggak dijelaskan kerja apa saja, harus kerja ini nggak, pokoknya kerja. Nah, itu dipegang oleh si kiai. Ya dia nyapu halamannya, langgar apa pesantrennya tiap pagi. Dan secara ekonomi memang nggak ada masalah. Ya, kerjanya dia ya itu gitu. Ya aku belum level kiai lah ya, belum ke level orang-orang yang fantastis doanya langsung diijabai, ya level-level biasa lah ya. Di tengah kegalauanku karena usia sudah setengah jalan tidak mungkin ngelamar kerja. Aku itu ya coba-coba menerapkan itu. Jadi aku bersihin langgar. Jadi setiap pagi itu ya, dulu yang di sana waktu kontrak itu dekat langgar itu aku bersihin gitu. Aku kerja sama Allah biar Allah yang gaji aku gitulah. Sekarang pun setelah aku pindah di sini, kalau aku nganter nondok sekolah, pulangnya itu kan ngelewatin, aku berhenti, aku bersihin, disapu, dipel segala macam. Ya orang-orang sih nggak ada yang tahu, ngapain juga gitu-gitu amat. Ya karena aku juga nggak harus ngomong. Ya karena aku bekerja sama Allah, biar Allah yang gaji aku. Ya entah bagaimana ceritanya, dan banyak cerita memang di balik ini semua. Aku bisa punya rumah sebesar ini, itu hasil usahaku atau takdir? Makanya aku bilang tadi, suasana taufik itu suasana yang paling indah. Taufik itu antara mau kita dan mau Allah itu bareng sama. Karena kita tidak tahu mau Allah, maka ada doa. Kalau aku ngaji dulu diajar sama Gus Fanani almarhum, dia menyebutnya bukan doa, tapi senandung harapan. Karena di dalam doa itu kan mesti harapan-harapan yang kita panjatkan. Kita punya mau bagaimana Allah supaya mengijabahi mau kita. Dari mimpi menjadi kenyataan. Jadi dream come true. Karena kita hidup dalam suasana misteri, nggak tahu maunya Allah itu apa. Itu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi aku jelaskan seperti itu. Di sini akan masuk ke dalam suasana yang misteri ya. Jadinya aku jelaskan sebatas yang aku mampu. Nanti kalau nggak mampu silakan cari di tempat lain. Oke. Kita masuk ke sini. Benarkah An-Nisa 478 dan An-Nisa 479 itu kontroversi? Dia tidak memenuhi syarat koherensi. Artinya ayat 1 menikam ayat satunya. Kalau ayat ini saling tikam, maka gagal sebagai kitab suci. Karena sumbernya satu, kok omongnya beda-beda. Gitu loh.